Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mengulas materi akuntabilitas. Sebelumnya, materi ini telah dibawakan oleh Ibu Ika Retningrum pada kegiatan Latsar CPNS angkatan 15 tahun 2020. Apa sih itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang telah diemban. Dan akuntabilitas ini sering dikaitkan dengan responsibilitas. Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab, sementara akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang telah diemban. Sementara konsep akuntabilitas yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun golongan. Menghindari politik praktis, memperlakukan sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan publik, dan sikap perilaku yang konsisten atau lebih tepatnya keselarasan ucapan dan perbuatan. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, hubungan. Yang dimaksud di sini adalah hubungan antara kedua belah pihak, antara individu dengan kelompok maupun institusi dengan negara maupun masyarakat. Artinya sebagai seorang pemimpin memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya. Kedua, akuntabilitas berorientasi kepada hasil. Nah, hasil apa yang diharapkan di sini dari sebuah akuntabilitas? Yaitu adalah perilaku para pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Ini merupakan perwujudan dari sebuah akuntabilitas. Jadi laporan ini atau laporan kinerja ini adalah perwujudan dari akuntabilitas. Tentunya ketika Anda memberikan laporan kinerja, berarti Anda mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu maupun kelompok. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Tentunya akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi. Dan bisa jadi konsekuensinya bisa berupa sebuah reward and punishment. Kelima, akuntabilitas itu memperbaiki kinerja. Tujuannya ya, akuntabilitas untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bovens pada tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Dengan membangun sebuah sistem yang melibatkan stakeholder dan pengguna yang lebih luas, apakah masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan lingkungan pemerintah sendiri, baik di tingkat kementerian maupun lembaga maupun daerah. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya, itu akuntabilitas publik. Pertama, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal di sini merujuk kepada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, contohnya. Dan akuntabilitas horizontal merujuk kepada pemberian laporan kepada masyarakat umum. Tingkatan akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang kedua akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir akuntabilitas stakeholder atau pengambil keputusan. Di Indonesia sendiri, mekanisme akuntabilitas ada 3. Yang pertama, Renstra atau rencana strategis, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga laporan kinerja.
Bagaimana sih membuat siklus atau menciptakan framework akuntabilitas? Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Dan yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Terakhir, materi tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, tentunya dibutuhkan seorang pemimpin atau leadership atau kepemimpinan. Yang kedua, ada sebuah transparansi di situ. Yang ketiga, dibutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, yang bertanggung jawab, berkeadilan, keseimbangan, kejelasan, dan yang kedelapan adalah konsistensi.